Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi setiap kita. Shalom. Baiklah jemaat Tuhan, kita patut bersyukur untuk kasih dan karunia Tuhan dalam kehidupan kita, karena pada pagi yang indah ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Baiklah jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan segera memulai acara ibadah kita pada pagi hari ini. Namun terlebih dahulu kita akan menenangkan hati dan pikiran kita sejenak dengan mengambil sikap saat teduh. Saat teduh kita mulai. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Amin. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan membuka buku pujian kita nomor 8. Puji Tuhan yang Maha Kuasa. Pujian nomor 8. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu, atas pimpinan Tuhan dan berkat-berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu, kiranya Tuhan berkenan memberkati akan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dengan membuka buku pujian kita nomor 22. Tuhan Yesus Gembalaku.
ayatnya yang kelima. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita kembali membuka buku pujian kita nomor 104. Kita membuka buku pujian kita kembali nomor 104. Sudahkah engkau dibasuhkan? Bangkit berdiri. Kehidupan yang berdosa disucikan dengan darahnya. Ada darah bagi jiwa yang cemar, darahnya anak domba Allah. Di dalam darahnya jiwamu kan disucikannya. Hatimu seputih salju dibasuh dalam darah Yesus. Tiba saatnya kita akan membuka buku Alkitab kita akan membaca Alkitab bertanggapan kita. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Kita akan membacanya secara bergantian. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Jika sudah menemukannya, kita akan membacanya silih berganti. Demikianlah firman Tuhan. Kembali ke Antiokhia, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dalam menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa masuk surga harus mengalami banyak
Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antioquia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada imam. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Pham Heng Jan, terlebih dahulu kita akan menyambut dan memuji Tuhan lagi. Kembali kita membuka buku pujian kita nomor 99. Suara Yesus Kudengar. Buku pujian kita nomor 99, Suara Yesus Kudengar. hambanya Bapak Pendeta Pham Heng Jan, saya persilakan.
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kepada setiap kami kesempatan sehingga kami boleh memanjatkan pujian kehadirat-Mu. Tuhan, saat ini kami juga rindu untuk mendengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biarlah firman-Mu sungguh-sungguh kami pahami, dan biarlah melalui firman-Mu Tuhan memberkati setiap kami semuanya, sehingga kami boleh hidup bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, biarlah Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kitab Kisah Para Rasul pasal 16. Kita akan lihat dari ayat 19 sampai ayat yang ke-34. Kitab Kisah Para Rasul pasal 19, maksud saya pasal 16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-34. Jika sudah mendapatkan bagian ini, saya akan membaca bagi setiap kita semuanya. Dan sementara itu marilah kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-34. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada hari ini adalah bagaimana orang Kristen menghadapi kesulitan dan penderitaan. Bagaimana orang Kristen menghadapi kesulitan dan penderitaan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bagaimana Paulus dan Silas ketika mereka menghadapi suatu kesulitan yang sangat berat, penderitaan yang sangat berat, ketika mereka harus didera, ketika mereka harus dimasukkan ke dalam penjara, dipasung, dibelenggu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana orang Kristen menghadapi suatu kesulitan dan penderitaan dalam hidup mereka? Tentunya bermacam-macam. Tentunya ada respon yang berbeda-beda ketika mereka menghadapi suatu kesulitan hidup, suatu penderitaan dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kesulitan dan penderitaan, pencobaan, masalah tidak mungkin bisa berlalu dari kehidupan kita. Tergantung, ada yang berat, ada yang ringan. Ada yang sering, ada yang jarang. Ya. Bahkan kami sebagai hamba Tuhan pun juga tidak jarang mengalami suatu kesulitan dan penderitaan dalam kehidupan. Juga di dalam pelayanan. Lalu bagaimana sikap kita? Bagaimana kita menghadapi suatu kesulitan dan penderitaan itu? Saya akan membawa kita untuk melihat beberapa contoh dalam firman Tuhan. Bagaimana mereka ketika menghadapi kesulitan dan penderitaan dalam kehidupan mereka. Pertama yaitu bangsa Israel. Ketika mereka berjalan keluar dari Mesir, menyeberang Laut Merah, dan menuju ke tempat tanah perjanjian yang telah dipersiapkan oleh Tuhan kepada mereka. Bagaimana mereka menghadapi suatu kesulitan, tantangan hidup, penderitaan dalam perjalanan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menunjukkan kepada kita, seringkali ketika bangsa Israel menghadapi suatu kesulitan dan penderitaan, mereka cenderung menyalahkan Tuhan. Mereka cenderung untuk melawan Musa dan melawan Tuhan. Musa adalah seorang pemimpin yang telah membebaskan mereka keluar dari tanah perbudakan, menyeberang Laut Merah, dan berjalan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Tapi apa balasan bangsa Israel terhadap Musa dan terhadap pimpinan Tuhan? Mereka seringkali bersungut-sungut. Mereka seringkali melawan akan Musa dan melawan Tuhan. Bahkan mereka pernah mengatakan kepada Musa bahwa akan makanan hambar yang setiap hari diberikan Tuhan kepada mereka, mereka sudah menjadi muak. Ini suatu perkataan yang sungguh menusuk hati Tuhan, menusuk hati Musa, sehingga mereka harus dihukum oleh Tuhan. Dan ini terjadi bukan hanya 1-2 kali, tapi berulang-ulang kali. Sehingga perjalanan yang seharusnya tidak terlalu panjang untuk menuju ke tanah Kanaan, mereka harus melaluinya di dalam kurun waktu 40 tahun. Dan yang terlebih daripada itu, generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir, mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb yang bisa ke sana. Dan generasi berikutnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit orang Kristen, mereka bersikap seperti bangsa Israel ketika mengalami suatu kesulitan hidup, suatu penderitaan dalam kehidupan mereka. Mereka cenderung menyalahkan Tuhan, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka melupakan bahwa pertolongan Tuhan lebih besar dari segala apa yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungut-sungut, menyalahkan Tuhan tidak membawa mereka untuk semakin ringan dalam penderitaan mereka. Tentunya pertama di dalam kejiwaan mereka sendiri, mereka akan merasa sangat frustasi. Mereka merasa bahwa Tuhan sudah jauh dari mereka. Karena mereka menyalahkan Tuhan, karena mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi kita lihat Paulus dan Silas tidak seperti itu. Ketika mereka menderita di dalam penjara, harus dibelenggu, harus dipasung, harus didera.
Tidak ada kesempatan bagi mereka secara manusia untuk meloloskan diri. Karena penjagaan itu sangat kuat. Ini pelajaran pertama, yaitu dari bangsa Israel sendiri. Mereka menghadapi kesulitan penderitaan, bersungguh-sungguh dan melawan Tuhan dan Musa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita untuk melihat satu contoh di dalam Matius pasal 11, ya. Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayat 19, ya, bagaimana pada waktu itu seorang yang luar biasa, yaitu Yohanes Pembaptis, ketika menghadapi satu kenyataan hidup bahwa dia harus dimasukkan dalam penjara. Bagaimana Yohanes Pembaptis ketika mendapatkan kenyataan bahwa dia masuk dalam penjara? Bukankah Yohanes Pembaptis adalah seorang yang luar biasa, nabi yang luar biasa, bahkan disejajarkan dengan nabi-nabi yang dulu, ya, Elia, yang bangkit kembali, kata firman Tuhan. Tapi bagaimana sikap Yohanes Pembaptis ketika menghadapi suatu kesulitan hidup, harus masuk dalam penjara? Coba kita lihat sejenak, ya, ayat 2 sampai ayat 6. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Di dalam penjara, Yohanes Pembaptis mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Respon yang kedua, ya, seperti Yohanes Pembaptis ketika mendapatkan suatu kesulitan dan penderitaan, yaitu dia merasa ragu-ragu, dia merasa kecewa. Dia ragu-ragu, apakah ini betul Yesus inilah juru selamat, Mesias, atau kami harus cari yang lain. Dan ini disampaikan melalui utusan yang dikirim kepada Tuhan Yesus pada waktu itu, yang bertanya kepada Tuhan Yesus dalam ayat 3, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Pertanyaan ini kelihatannya sepele, tetapi menunjukkan kepada setiap kita bagaimana Yohanes Pembaptis di dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan. Dia menjadi ragu-ragu. Padahal dia pernah mengatakan ketika Yesus datang, ya, pada waktu Yohanes Pembaptis membaptiskan banyak orang di Sungai Yordan. Ketika dia melihat Tuhan Yesus dari jauh, dia mengatakan, "Inilah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia." Dengan satu keyakinan pada waktu itu, inilah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Bahkan dia pernah mengatakan, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Padahal dia orang yang sangat terkenal, seorang nabi yang terkenal, yang ditakuti bahkan oleh orang-orang Romawi sekalipun. Tapi dia mengatakan, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Tapi ketika dia mendapatkan dirinya, dia ada dalam penjara, dalam satu kesulitan, dalam suatu penderitaan, imannya menjadi goyah seperti bulu yang ditiup angin. Dia menjadi kecewa. Betulkah dia itu Tuhan? Betulkah dia itu Mesias? Kalau dia Tuhan, kalau dia Mesias, kenapa saya harus di sini? Banyak orang Kristen yang seperti ini. Kalau Tuhan Yesus itu betul-betul Mesias, dia itu adalah juru selamat, kenapa saya sakit? Kenapa saya tidak bisa sembuh dari sakit saya? Kenapa bisnis saya bisa seperti ini, berantakan? Bukankah aku sudah berdoa kepada Tuhan? Kenyataan hidup membuat iman seseorang menjadi goyah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa Tuhan Yesus datang bukan hanya masalah sakit penyakit di dunia,
Bukan masalah kekayaan atau kemiskinan. Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib untuk hal yang sangat berharga bagi setiap manusia, yang diidam-idamkan oleh seluruh umat manusia, yaitu keselamatan yang baka, bukan yang fana, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia diberikan keselamatan, jaminan keselamatan yang abadi bagi setiap mereka. Firman Tuhan mengatakan, jika dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan jika kita percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Itu yang terutama. Bukan masalah kekayaan, sakit, penyakit yang fana ini. Kesehatan kita, kekayaan kita, itu tidak selamanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, karena Yesus mati di kayu salib untuk memberikan jaminan keselamatan yang baka bagi setiap kita. Dan hal itu diimani oleh Paulus dan Silas. Walaupun mereka menderita di dalam penjara, mereka tidak kecewa. Mereka tidak menyalahkan Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Sampai tengah malam mereka memuji Tuhan. Coba kita lihat dalam pembacaan kita tadi, kitab Kisah Para Rasul pasal 16 tadi. Mereka tetap berdoa dan memuji Tuhan dalam ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ataukah kita seperti Simon Petrus ketika menghadapi satu kesulitan? Aduh, orang bertanya kepada saya nih. Seorang hamba perempuan bertanya, kamu orang Galilea ya? Aduh, mati aku ketahuan. Pasti saya nanti akan dihukum juga. Oleh sebab itu dia mengatakan, kamu itu ngomong apa sih? Aku tidak ngerti apa maksudmu. Itu satu kalimat penyangkalan terhadap Tuhan Yesus pada waktu itu. Sampai 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal yang ke-26, ya, ayat 69 sampai 75, nanti kita bisa lihat di sana. Bagaimana jawaban Simon Petrus ketika ditanya, kamu orang Galilea ya? Kamu orang Nazaret itu ya? Kamu pernah bersama dengan Yesus lah? Ya. Aku tak kenal dia. Sampai yang ketiga, dia mengutuk dan bersumpah tidak kenal Yesus. Ayat 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Orang Kristen ketika menghadapi penderitaan, kesulitan dalam hidup, tidak jarang mereka meninggalkan Tuhan. Merasa kecewa dengan apa yang telah mereka alami. Oh, rupanya saya sudah salah. Tuhan Yesus bukan jawaban dalam hidup saya. Saya menderita di sini. Saya menghadapi kesulitan yang sangat berat. Lebih baik saya pergi ke tempat lain. Bukan dia jawaban saya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, memang dalam kebenaran firman Tuhan, orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah pernah menerima, mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, tidak mungkin terhilang. Karena Yesus sudah masuk dalam hati orang itu, sudah bertata dalam hidup orang itu. Karena Roh Kudus sudah memeteraikan orang itu. Tetapi
Tidak jarang mereka ketika menghadapi penderitaan kesulitan, mereka menjadi kecewa. Mereka menolak, mereka menyangkal Yesus, mereka meninggalkan Yesus. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karya Roh Kudus tidak akan gagal. Roh Kudus yang sudah pernah mendiami orang itu tidak akan mungkin bisa terpisahkan. Satu kali nanti, entah pada saat napas yang terakhirnya, pasti dia akan sadar dan dia akan kembali kepada Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan dalam kitab Roma bahwa kuasa-kuasa yang ada di atas langit, pemerintah-pemerintah di udara, dan apapun juga penganiayaan, penderitaan, tidak mungkin akan memisahkan kasih Kristus kepada kita. Kita lihat bagaimana sikap Paulus dan Silas. Mereka tidak kecewa, bahkan mereka memuji Tuhan. Mereka mengucap syukur, mereka menyanyikan pujian. Dan banyak saksi di sana. Tawanan-tawanan itu menjadi saksi yang ada di penjara itu. Dan Tuhan bertindak pada waktu itu. Dalam ayat 26 dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika ada ucapan syukur, ketika ada sukacita di dalam Tuhan, ketika ada seseorang yang bersandar, berpaut kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka sesungguhnya Tuhan akan membuat suatu mujizat dalam hidup orang itu. Paulus dan Silas akhirnya bebas. Mari kita belajar seperti Paulus dan Silas. Ketika kita menghadapi suatu kesulitan, penderitaan, mari kita tetap puji Tuhan. Ingat Ayub bagaimana dia sangat menderita, tapi dia tetap setia taat kepada Tuhan, dan dia tetap mengagungkan nama Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia yang memberi, dia yang akan mengambil. Ini suatu hal yang luar biasa. Dan saya yakin kita semua juga bisa seperti itu. Kita belajar seperti Paulus dan Silas. Kita belajar seperti Ayub. Kita belajar seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang patut kita teladani. Lalu yang kedua kita lihat di sini, bukan hanya bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, tapi Paulus dan Silas memanfaatkan kesempatan pada waktu itu untuk terus beritakan Injil. Ketika mereka bebas, kepala penjara Filipi merasa khawatir. Waduh, ini bisa bahaya. Saya sudah diberi tanggung jawab untuk menjaga mereka. Saya sudah tempatkan mereka di tempat paling tengah, paling kuat penjagaannya. Sudah saya belenggu, sudah saya pasung. Tapi kenapa mereka lepas? Aduh, dia tidak sanggup untuk membayangkan bagaimana itu seisi rumahnya akan dihukum mati. Oleh sebab itu dia menghunus pedangnya, dia mau membunuh dirinya sendiri. Ayat 27, ayat 28. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Paulus dan Silas tidak dendam terhadap kepala penjara Filipi yang sudah memerintahkan memasung mereka, yang sudah memerintahkan membelenggu mereka, yang sudah memerintahkan mendera mereka. Tapi ketika mereka melihat kepala penjara ini mau bunuh diri, cepat dihalangi. Jangan celakakan dirimu, kami masih ada di sini. Dan saat itu kepala penjara Filipi
dengan rasa putus asa bertanya kepada Paulus dan Silas, Tuhan, apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Dan disitulah Paulus dan Silas menyampaikan berita Injil kepada dia. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kita lihat ayat 31. Mulai dari ayat 30 dan 31. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dalam suatu kesulitan penderitaan, tidak membuat mereka bungkam, tidak membuat mereka tak berdaya, tapi mereka tetap beritakan Injil keselamatan kepada orang lain, bahkan orang yang membenci, orang yang telah membuat mereka menderita. Dan akhirnya kita lihat di sana, Paulus dan Silas ketika menyampaikan berita dalam Yesus ada keselamatan, kepala penjara Filipi akhirnya menerima Yesus. Bukan hanya dia, tetapi seluruh rumah tangganya, seisi rumahnya. Dalam ayat 34 dikatakan, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Wah, mereka sangat gembira. Kepala penjara sangat gembira. Dia sudah terima Yesus. Seisi rumahnya sudah terima Tuhan Yesus. Dan mereka menyediakan diri untuk dibaptis pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi kesulitan dan penderitaan? Apakah kita seperti bangsa Israel? Apakah kita seperti Yohanes Pembaptis? Apakah kita seperti Simon Petrus? Tapi mari kita belajar seperti Paulus dan Silas. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca, kami dengarkan pada pagi hari ini. Ampunilah kami Tuhan, jika seringkali di dalam menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan dalam hidup ini, kami gagal di dalam mempertahankan kesetiaan dan ketaatan kami. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami semuanya. Dan biarlah Tuhan tolong kami supaya belajar seperti Paulus dan Silas, untuk tetap bersyukur, untuk tetap bersandar kepada Tuhan, untuk tetap memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sekalipun kami menghadapi kesulitan dan penderitaan hidup. Terima kasih Bapa, berkati akan seluruh jemaat yang ada di tempat ini, berkati juga untuk orang-orang yang menyaksikan akan firman Tuhan pada hari ini. Berkati mereka. Jika mereka dalam kesulitan dan dalam penderitaan, biarlah Tuhan, Engkau tolong mereka, beri jalan keluar bagi mereka. Baik itu oleh karena sakit penyakit, atau oleh karena kesulitan ekonomi, dan kesulitan apapun, kiranya Tuhan beri jawaban kepada mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Pemhengjan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Baiklah, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil menjalankan kantong persembahan, kita akan membuka kembali buku pujian kita nomor 177. Buku puji-pujian nomor 177. Menyelamatkan
Pujimu beri sentosa, pujimu beri pengharapan, pujimu selamanya. Baiklah, tiba saatnya kita akan menyampaikan doa syafaat kita yang akan disampaikan oleh Bapak M.H. Gultom. Adapun pokok doa kita pada hari ini, yang pertama kita akan berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, kita mau berdoa bagi penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Yang ketiga, kita mau berdoa untuk gembala sidang dan majelis dan aktivis gereja. Yang keempat, kita mau berdoa untuk jemaat, baik dari segi kerohanian, kesehatan, dan ekonomi. Kita juga mau berdoa bagi jemaat kita yang sakit, dan kita juga mau berdoa bagi orang tua kita yang sudah lanjut usia. Kita juga mau berdoa bagi persembahan, kolekte, perpuluhan, pembangunan gereja, ucapan syukur, dan diakonia. Yang terakhir kita juga akan berdoa untuk rencana pembangunan gedung gereja yang baru. Kepada Bapak M.H. Gultom saya persilakan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang mengucapkan puji dan syukur kami kehadirat Yang Kudus Tuhan atas kasih Tuhan menyertai kehidupan kami, hari-hari kami yang kami lalui, hingga pagi hari ini kami boleh datang lagi mempermuliakan Tuhan dalam ibadah yang kami lakukan kesempatan ini. Biarlah segala pujian yang kami panjatkan kehadirat-Mu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kesempatan ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, Bapa. Kau tahu bangsa Indonesia ini masih terus dilanda virus COVID-19 yang belum dapat diselesaikan di dalam vaksinasinya. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati akan pekerja-pekerja medis untuk melakukan vaksinasi ini, agar seluruh aktivitas kenegaraan, seluruh aktivitas bangsa dan rakyatnya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden yang memimpin negara ini, biar Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, yang kekuatan, bahkan hikmat yang dari Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada. Kami berdoa juga untuk penginjilan yang ada di seluruh dunia ini, khususnya di tengah-tengah negara kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan damai sukacita bagi penginjil ini. Bahkan Tuhan senantiasa mencukupi akan kebutuhan hidup mereka, agar Injil Tuhan boleh dikembangkan, boleh diwartakan dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan seluruh aktivitas gereja, gembala sidang, dan majelis yang ada di tempat ini. Biar Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap aktivitas kami dalam menjalankan seluruh kegiatan gereja. Biar Tuhan senantiasa mengingatkan kami jika kami keliru dalam bertindak dalam hal bekerja sebagai majelis gereja. Biar Tuhan senantiasa menguatkan akan seluruh aktivitas gereja ini, agar mereka mau bahu-membahu, kami bahu-membahu dalam setiap aktivitas kami, ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk jemaat dari segi kerohanian, kesehatan, dan ekonomi. Mari Tuhan Kau senantiasa memberi kesembuhan bagi saudara seiman kami yang sakit, yang dalam tahap pemulihan. Akan Tuhan berkati akan usaha pekerjaan kami, agar setiap pekerjaan kami boleh menghasilkan, dan kami akan memberikan apa yang baik dan apa yang berkenan di hadirat Tuhan. Berkati akan usaha pekerjaan kami, baik kami sebagai pegawai negeri, pedagang, karyawan wilayah swasta, bahkan apapun aktivitas kami untuk menghidupkan kehidupan kami. Biar Tuhan senantiasa memberkati. Berkati juga persembahan yang telah kami berikan, lembah perpuluhan, kolekte, pembangunan gereja, ucapan syukur, diakonia. Mari Tuhan Kau berkati tangan-tangan mereka yang telah dengan setulusnya, dengan relanya memberikan apa yang kebutuhan yang di gereja ini. Berkati usaha pekerjaan mereka,
Berkati juga akan kesehatan kami segenapnya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami terus berdoa untuk rencana pembangunan gereja yang kami tahu dalam kebutuhan dana yang kami tahu itu tidak mungkin bagi kami akan mendirikan, tapi kami tahu Tuhan terus memberikan apa yang kami butuhkan dalam hal pembangunan gereja ini. Terima kasih Bapa, namun di atas segalanya pun dosa dan pelanggaran kami, agar setiap doa yang kami menjadikan kehadirat Tuhan berkenan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak M. Hagultom yang sudah menyampaikan doa syafaat bagi setiap kita. Baiklah, kita akan mendengarkan warta jemaat pada pagi hari ini. Jadwal pelayanan